Oke, ini Jess. Jadi sekarang aku mau nanya dulu nih, terkait dengan CV, masih ada yang kamu bingungin nggak? Kalau untuk di CV itu saya masih bingung dengan penempatan tanggal lahir, usia, tinggi badan, seperti itu Pak. Karena ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya itu perlu dicantumkan, sedangkan di sumber yang lain mengatakan tidak Itu nggak perlu. perlu. Oke, aku jawab dulu ya satu persatu. Yang kamu tanyakan barusan itu adalah bagian dari informasi pribadi, personal info gitu ya. Informasi pribadi memang itu ya minimal tuh ada 5 info lah gitu. Satu, tempat tanggal lahir atau bisa dibilang usia kamu aja gitu. Misalkan 1 Januari 97 atau kamu ganti misalkan 24 tahun misalkan gitu ya. Itu. Oke. Satu, tempat tanggal lahir, kedua alamat. Alamat terserah mau tulis detail atau cuma nulis kota aja gitu. Misalkan itu Tangerang, Jawa Barat, Indonesia gitu. Tempat tanggal lahir, alamat, ketiga alamat email. Alamat email aku saranin dua, nggak usah pakai alamat email kampus. @apa acid gitu itu nggak usah gitu, pakai Gmail aja langsung gitu. Yang kedua, jangan pakai alamat email yang alay depannya gitu, nama kita aja gitu ya, nggak usah yang aneh-aneh. Tanggal lahir, alamat, alamat email. Keempat, nomor telepon. Nomor telepon cantumin satu yang aktif biar kamu dinilai responsif, niat ngelamar kerja. Kalau nomor telepon sama ada WA dong gitu kan, kalau nomor telepon sama WA beda, cantumin dua-duanya. Karena kita nggak tahu follow up tuh nanti lewat telepon biasa atau lewat WA, kita nggak tahu, bisa dua-duanya. Oke. Tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon. Kelima itu sosial media. Sosial media ini dalam tanda kutip bisa jadi portofolio kita, yaitu di mana kita mengarahkan orang-orang untuk yang tertulis di CV saya ini masih belum lengkap loh. Kalau pengen detail salah satu sisi saya bisa lihat di sana gitu. Aku saranin sosial media itu LinkedIn aja, tapi pastikan LinkedIn-mu isinya udah lengkap. Ya lengkap isinya beserta aktivitasnya. Oke? Kalau nggak ada LinkedIn mau pakai apa? Terserah sosmed yang lain. Aku saranin sih misalnya kamu punya blog pribadi, website pribadi, YouTube channel, Instagram mungkin, Facebook boleh. Tapi yang menunjukkan bisa menunjukkan sisi profesionalitas kamu ya, paham ya? Gitu. Kalau mau semua sosmednya mau dimasukin semua boleh nggak? Silahkan. Boleh itu. Oke ya. Kayak begitu. Terus kalau itu semua udah, nah tadi pertanyaannya bagus. Terus kok ada postur, tinggi badan, berat badan, penting nggak gitu? Aku sebut nggak penting kalau kamu ngelamar kerja di yang general. Tapi itu akan menjadi nilai tambah kalau kamu ngelamar kerja ke posisi-posisi yang membutuhkan postur tertentu atau postur tersebut muncul di pengumuman lowongan kerja. Di lowongan kerja tulisan pria dan wanita tinggi badan, wanita minimal 158, pria minimal 165 gitu misal. Silahkan masukkan postur gitu. Atau memang di lowongan itu tidak ada postur, tapi kamu tahu bahwa postur itu merupakan nilai tambahmu. Misal kamu ngelamar jadi teller, kamu ngelamar jadi customer service, kamu jadi FDA di hotel, kamu jadi pramugari gitu-gitu ya. Kamu jadi sekretaris mungkin gitu-gitu, atau jadi PR atau apa pokoknya yang lebih menunjukkan, karena penampilan itu tidak bisa dipungkiri, itu bisa jadi representasi dari perusahaan. Penampilan kamu itu acak-acakan, perusahaan kamu ya kayak begitu tuh nanti kesannya gitu ibaratnya ya. Jadi kalau disebut penting atau enggak, yang penting yang 5 tadi, tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sama sosial media. Kalau memang postur mau dimasukin, masukin karena itu merupakan nilai tambah. Nah, yang hubungannya sama gender, agama, nationality, udah nikah belum, itu tuh sebenarnya nggak usah gitu. Gitu ya. Itu yang nggak terlalu penting. Terus itu masuknya semua kemana? Semua itu masuknya ke satu judul namanya informasi pribadi, personal info, masuknya ke sana. Nggak usah digabung antara kontak. Bisa orang tuh kontak, ada kontak gitu kan, terus tapi nanti yang alamat,
terus tempat tanggal lahir nyebar di mana gitu, sosmed di mana, ya nggak gitu. Jadi satu judul aja gitu. Itu ya, Jasia gitu. Oke. Kok tempatmu di mute? Kamu sadar nggak di mute? Oke, kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak Eh, apa-apa. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita next ke pertanyaan selanjutnya? ini Pak, untuk pengalaman kerja, kan saya masih fresh graduate, belum ada pengalaman magang juga, tapi pernah bekerja seperti di toko gitu. Kalau misalnya itu baiknya dimasukkan ke CV atau tidak ya? Oke. Jadi gini, sebagai seorang fresh graduate, kita akan menilai potensi itu dari banyak sisi. Dari sisi pendidikan, dari sisi aktivitas gitu ya, dan kalau ada pengalaman kerja. Tapi kerja ini bukan sesuatu hal yang wajib, tapi kalau ada akan sangat menarik gitu ya. Nah, satu, kalau memang tadi kamu harus tahu dulu namanya pengalaman kerja. Nanti kamu lihat di video-video kayak begini yang teman-teman yang sebelumnya, nanti kamu bakal lihat bahwa pengalaman kerja itu kamu harus paham dulu isinya apa aja, baru nanti dipilih ya. Itu pada saat kalau kamu pengalaman kerjanya banyak. Kerja tetap, kerja kontrak, freelance, kerja harian, terus part time gitu ya. Terus apalagi magang, magang bayar, magang nggak dibayar, itu ada di kolom sini gitu. Entrepreneur gitu ada di sini. Nah, kalau kita sebagai seorang fresh grade, nggak punya pengalaman magang, pernah tadi ada pekerjaan part time. Saranku, satu, part time-nya dimasukin. Cara nulisnya adalah nama perusahaannya, periodenya kapan, terus tulis part time apa misalkan, part time helper, part time admin, part time apa gitu-gitu. Jadi tuliskan saja yang pertama, karena kamu nggak ada pilihan kan gitu. Gitu. Yang kedua ya, yang kedua, saat kamu sudah sadar bahwa saya tidak memiliki pengalaman kerja, magang juga nggak ada, cari magang. Jadi sambil kamu nyari lowongan kerja, sambil kerja dalam tanda kutip ya, kamu juga nyari lowongan magang gitu. Mana mana yang nyangkut duluan ambil aja gitu. Daripada nunggu tapi nggak berkembang gitu. Karena magang magang maupun kerja tadi itu bobotnya lebih tinggi daripada ikut kayak seminar webinar gitu. Jadi kalau ada tempat magang ambil magangnya gitu. Itu akan lebih tinggi bobotnya nanti. Kayak gitu ya. Itu terus yang selanjutnya itu tadi pada saat, dan ini ya, pada saat kamu tahu bahwa oke, baru ada pengalaman itu, silahkan tuliskan. Pada saat nanti kamu udah menyelesaikan suatu, oke aku akhirnya magang, jangan lupa langsung diupdate gitu. Jangan karena asik ngirim-ngirim kamu lupa update CV. CV itu berubah-berubah terus nggak apa-apa. Nah, update-nya CV harus diikuti dengan update-nya LinkedIn. Semua informasi yang ada di CV itu masukkan ke LinkedIn kecuali yang sangat pribadi kayak nomor telepon sama alamat detail. Jadi jangan pernah melakukan upload CV ke LinkedIn. Oke, upload CV ke LinkedIn itu kesalahan besar. Alasannya kenapa? Macam-macam. Bisa nonton di video yang lain, tapi aku tetap jelasin di sini gitu. Bahwa LinkedIn itu memang adalah seperti CV online yang bekerja lebih dari CV. Dia akan membantumu untuk membangun koneksi secara profesional. Dia akan membantumu menemukan pekerjaan maupun pemberi kerja dalam tanda kutip user maupun recruiter. Dia akan memberimu wadah-wadah untuk mengembangkan diri, ada LinkedIn Learning misalkan, terus ada komunitas macam-macam gitu, yang tetap privasi kamu tetap dilindungi. Tapi kalau kamu upload gambar, upload CV sebagai postingan, walaupun udah disensor nomor HP, alamat, kamu nggak dilindungi apapun di situ. Karena semua informasi yang di CV pada dasarnya bisa disalahgunakan. Gitu. Itu intinya ke arah sana. Itu nanti bisa lihat lihat di postingan yang lain gitu ya. Tapi dasarnya seperti itu, oke ya. Nah, gitu. Paling sementara itu, jadi nggak apa-apa dimasukin. Begitu kamu yang kamu punya masukin, yang belum punya pelajarin. Itu. Nah, cara nulisnya, saya lanjut aja, tambah ke langsung aja ya ke cara nulisnya. Pengalaman bekerja, organisasi maupun magang gitu ya. Cara nulisnya atau pendidikan gitu ya. Cara nulisnya adalah tulis yang terkini dulu. Yang 2021 dulu, baru mundur yang 2020, baru mundur yang 2019 gitu. Yang ditulis paling atas. Gitu ya. Pengalaman kerja ya yang terbaru dulu. Pengalaman pendidikan ya tulis yang kuliah dulu baru SMA gitu. SD SMP nggak usah dimasukin, hapus.
Kalau misalkan kamu S2 ya S2, S1, SD sampai SMA hapus gitu. Dari yang terkini, organisasi juga demikian. Nah, yang ditulis minimal 3 info. Minimal 3 info harus ada. Nanti mana yang mau dilebihkan tergantung. Maksudku gini, pengalaman kerja, pendidikan, organisasi, kepanitiaan gitu ya. Wajib ada apa? Nama perusahaannya, nama instansinya, nama lembaganya gitu. Kerja di sini ya harus nama perusahaannya. Kalau nggak, aku all shop nih misalkan buka all shop, ya tulis aja nama all shopmu apa gitu, atau kasih nama toko apa gitu, nama merchantmu apa gitu kan ya. Terus yang kedua, selain nama perusahaan, lembaga, instansi adalah periode. Di sana kamu kapan sampai kapan gitu. Waktunya kapan. Dan konsisten nulisnya. Kalau di sini kayak tahun sampai tahun ya sini ya tahun sampai tahun. Sini bulan tahun ya bulan tahun gitu. Jangan nggak konsisten ngasih penanda waktunya. Terus nama perusahaan, periode, selanjutnya adalah jabatan, statusnya apa gitu. Pengalaman kerja ya tadi, nama perusahaan, periodenya kapan, kamu sebagai apa. Organisasi juga demikian, organisasinya namanya apa, periodenya kapan, jabatanmu apa. Pendidikan juga demikian, nama lembaganya apa, periodenya kapan, kamu di sana jurusan apa gitu. Ini pendidikan tuh dua, formal non formal. Kamu ada kursus training di luar juga tetap dicantumin. Aku ngomong pendidikan tidak hanya pendidikan formal. Aku ngomong organisasi juga nggak ngomong organisasi di kampus, di rumah juga bisa. Organisasi sosial, keagamaan, soal banyak lah organisasi lah. Yang kamu tatap muka langsung atau cuma online secara global gitu. Itu bisa di cantumin semua dengan urutan seperti itu gitu. Oke, Jess, ada pertanyaan lagi mungkin? Ini aku jawab langsung kemana-mana ya. Untuk ini Pak, kan sekarang lagi marak-maraknya volunteer sosial media ya. Itu tuh kalau dimasukin ke CV nggak apa-apa. Volunteer nggak apa-apa gitu. Jadi organisasi, jadi pengalaman organisasi, judul organisasi, itu isinya ada organisasi itu sendiri. Organisasi itu kayak dalam periode tertentu ada strukturnya, ada jabatannya gitu ya. Pengalaman organisasi itu kayak gitu, ada nama itu. Nah, judul organisasi ya gitu. Organisasi itu ya isinya organisasi itu sendiri, ada kepanitiaan, ada membership. Kepanitiaan tuh kalau ada event apa kamu jadi apa gitu, event-event gitu. Gitu ya. Judulnya kan pengalaman organisasi gitu misalkan. Organisasinya namanya Badan Eksekutif Mahasiswa misalkan gitu. Gitu. Jadi judul pengalaman organisasi isinya ya organisasi itu atau apa event. Itu. Basketball competition gitu misalkan. Gitu. Atau event apalah, musik gitu-gitu. Gitu. Jadi pengalaman organisasi isinya organisasi, kepanitiaan, yang ketiga keanggotaan. Jadi mungkin ada organisasi global, himpunan mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia gitu. Atau himpunan apa seluruh dunia dan kamu jadi member di dalamnya, masukin aja nggak apa-apa anggotaan. Organisasi kepanitiaan membership, yang keempat volunteer. Volunteer dan social service. Jadi kayak KKN, terus volunteer apa-apa gitu. Silahkan masukkan ke sana. Gitu. Dijadiin satu kepala pengalaman organisasi nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau volunteernya itu kayak lebih ke kerja gitu ya, masuknya ke pengalaman kerja aja. Harus dibedakan. Kalau volunteernya itu bukan pengalaman kerja, volunteer tahu ya, volunteer nggak pengalaman kerja itu kayak ada suatu yang hubungannya sama sesuatu yang non profit gitu ya. Terus pembagian tugas dilakuin gitu. Tapi kalau tadi volunteer sosial media, terus kayak ada tugas-tugasnya yang sifatnya kayak kerja gitu ya, kayak unpaid internship ya, masukin ke pengalaman kerja nggak apa-apa. Itu kondisional sih nanti. Siapa lagi? Sudah, Pak. Oh, udah, oke. Sekarang ke LinkedIn. Kamu bingung apa di LinkedIn? Di LinkedIn tuh belum terlalu familiar sama ininya apa. Kan kadang tuh orang-orang banyak yang komen interest Pak, interest Bu gitu. Itu tuh sebenarnya dibutuhkan nggak ya Pak? Wah, pertanyaan lu bagus banget. Oke, jadi gini. Ini pertanyaan bagus. Aku tuh mau bikin satu sesi ngulas ini sendiri. Ada hal yang harus dilakukan, terus dilarang dilakukan, ada yang boleh dilakukan, boleh enggak gitu. Karena apa? Takutnya nanti kelihatan nggak profesional. Contoh,
Ada orang posting lowongan kerja, ya, posting lowongan kerja. Kan di bawah suka ada arahannya ya. Setelah ada Iya. lowongan kualifikasi ada arahan. Silahkan kirimkan lamaran ke alamat email ini. Nah, dengan seperti itu kamu komen interest, Pak, interested, Bu, gitu. Itu nyambung nggak kira-kira? Aku nggak perlu jawab sih. Pasti orang ini dibaca sama yang posting, aku yakin dibaca. Tapi nyambung nggak? Sama ada yang kok nulis lowongan kerja, terus di bawah ada tulisan, bagi yang berminat, silahkan DM atau komen interested. Nanti akan saya kunjungi profilnya. Terus orangnya posting interested. Paham ya? Sesuai arahan aja gitu loh. Sesuai arahan. Gitu. Awal mulanya tuh dari mana sih gini? Aku main LinkedIn itu udah 10-11 tahun ini. Jadi dan waktu aku masih jadi mahasiswa baru, aku ingat banget. Jadi lakukan sesuai arahan. Istilah interested itu muncul dari tahun-tahun dulu. Mungkin orang anak-anak yang sekarang baru main gitu ya, belum tahu asal usulnya dari mana. Jadi dulu tuh banyak postingan-postingan yang posting loker diarahnya suruh kemana, suruh ke sini, ya udah ngikut. Tapi banyak juga teman-teman recruiter yang bahwa kalau Anda berminat silahkan komen, tinggalkan komen apa, saya atau interested, biar apa, nanti link-nya saya kunjungi gitu. Tapi untuk anak-anak yang main LinkedIn secara instan gitu ya, apapun interested gitu, ada lowongan gini interested gitu, itu nggak ada gunanya, serius. Tapi Kak, ada percontohan tuh yang komen interested padahal nggak disuruh tapi keterima, ya, tapi bukan itu fungsinya gitu. Itu seolah-olah kayak kalau mau ngambil air pakai gayung gitu. Terus dia ngambil apa ya? Pakai tangan gitu. Loh, ya bisa kok. Ya iya bisa, atau pakai ini, tempat tisu gini ya. Ini bisa kok. Ya iya bisa buat ngambil air, ini bisa, tapi kan bukan peruntukannya gitu. Sama gitu. Itu ada komen interest dapat kerja, iya, tapi bukan peruntukannya. Kalau kamu mau ikutin silahkan. Aku di sini cuma ngingetin apa yang benar, apa yang enggak, yaitu mengikuti arahan. Suruh kirim email, suruh komen interested, gitu. Biar nanti akhirnya kita profesional. Karena takutnya kalau kita nggak ada budaya membaca asal ketik kayak gitu, aku sendiri nih udah ngalamin share loker gitu ya. Udah jelas lokernya, jabatannya sebagai apa, penempatan di mana, kualifikasinya apa. Komen pertama adalah, Pak, penempatan di mana ya, tanda tanya. Itu tuh rasanya pengen aku kata-katain, kok dari kampus bagus gitu ya. Mau nggak aku kata-katain, kok ada di paling atas gitu. Jadi kayak gimana gitu. Jadi itu, budayakan membaca, menyimak, memahami, setelah itu lakukan sesuai arahan. Itu adalah cara yang paling benar. Kita bener aja dulu gitu, daripada nanti kita dinilai kurang profesional gitu. Nanti aku bahas di video tersendiri deh hal-hal yang aku saranin jangan dilakukan di LinkedIn daripada kamu kelihatan nggak profesional, karena LinkedIn itu beda dengan platform yang lain gitu sih, Jess. Udah jelas ya? Sama mau nanya ini Pak, kan Betul. kalau misalnya itu tuh kadang disuruh DM. Nah, sedangkan kita belum bisa ngirim pesan ke orang tersebut, ke recruiter. Itu Ya, harus gimana? bagus sekali gitu. Aku juga ngalamin ini. Jadi gini loh, kalau kamu disuruh DM, kita belum berteman, caranya adalah add friend, di add dulu. Begitu di add sama dia diterima, langsung di DM. Nanti ada pertanyaan lanjutan nih biasanya. Tapi Kak, aku udah ngunjungin profilnya. Tapi adanya follow, Kak. Nggak ada add, nggak ada connect. Ya di samping kata follow itu ada titik 3, kamu klik, terus ada connect gitu loh. Kenapa kok? Jadi ada connect yang muncul di awal, ada connect yang harus klik yang lain. Tergantung si pemilik halaman ini mau bikin apa. Kalau dia bikin akunnya itu sebagai content creator mode gitu ya, gitu. Jadi dia bikin mode akunnya itu sebagai content creator, maka follow tuh yang muncul. Connect dan lain-lain tuh ada di dalam. Tapi kalau reguler, kayak aku nih, aku bikin reguler aja.
Itu aku. Nah, maka connect yang muncul di awal, connect yang muncul follow tuh kalau ada titik tiga diklik baru ada connect gitu. Begitulah caranya teman-teman. Aku mau teman-teman gajes ya gitu. Aku harap ini banyak yang nonton nanti. Gitu. Sama ini Pak. Ada pertanyaan siapa tuh? Suruh masuk ke kamera aja tuh. Kamu enggak ya? Kirain lagi sama temenmu. Enggak. Saya lagi mikir lupa soalnya tadi sorry ada nih, aku horor nih. Kamu nengok ke samping kayak nanya sama siapa ya? Oke, nggak apa-apa. Enggak Pak, memang sering gitu. Kadang suka ngomong sendiri. Oh, nggak apa-apa. Bagus. Bagus. Aku juga, kayaknya semua orang juga pernah ngomong sendiri. Ayo lanjut. Kita nggak usah serius-serius. Ngapain kita serius-serius? Apalagi bayangin. Ini Pak, untuk kan kalau itu tuh melamar kerja lewat LinkedIn tuh ada yang easy gitu ya. Kalau misalnya lamar. Nah, kadang tuh kita nggak dapat feedback gitu. Aku nggak kurang ngerti itu tuh beneran diterima atau enggak, karena enggak ada email, dari aplikasi LinkedIn-nya juga nggak ada tanda-tanda dibaca atau diterima sama orang yang terimanya. Itu kita lihatnya dari mana ya, Pak? Kalau easy apply, percaya saja itu udah ke proses. Udah easy apply itu udah pasti ke proses. Nah, nanti akhirnya di follow apa enggak ya tergantung rekruternya. Gitu. Tapi kalau nggak ada kabar berarti kita di ghosting, jangan mikir ke arah sana. Itu aku seneng tuh kalau udah ngomongin ghosting itu hal aneh juga tuh, debat ghosting gitu. Aku sampai bikin postingan serius soal ghosting, nggak penting banget ya. Jadi kalau loker itu lewat easy apply udah bisa dijamin bahwa loker itu tuh pasti masuk ke sana gitu lewat easy apply itu. Masalahnya tergantung si rekruternya proses kamu nggak. Tapi kalau aku nggak terproses berarti aku mungkin nggak sesuai kualifikasi ya. Oh, jangan langsung begitu. Nanti aku bikin bahas lagi. Kenapa kok lamaran seseorang nggak direspon? Jangan langsung negatif thinking. Mungkin saja kamu tuh bagus, tapi udah memenuhi kuota. Gitu. Mungkin kamu sesuai kualifikasi, tapi kamu memenuhi kuota. Atau kamu overqualified. Mereka nggak mampu bayar kamu. Bisa itu. Atau skill kamu terlalu tinggi untuk pos jabatan seperti ini. Mereka juga punya hati serius. Ini anak terlalu hebat ngelamar sebagai kayak gini, nggak usah aku terima gitu. Itu ada seperti itu, overqualified gitu. Gitu bisa. Jadi banyak faktor. Sehingga kalau kamu udah lewat easy apply, lakukan lagi. Walaupun semua easy apply udah pernah kamu coba, hari besok easy apply pasti nongol lagi tuh yang belum kamu apply. Apply aja terus. Sambil apply. Kalau easy apply kan ada ya, ada locker, tapi ada kalau kamu klik kan pasti ada siapa sih ini yang owner dari locker ini, owner si locker. Nah, add friend, connect. Setelah diterima, sapa deh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Jessica. Beberapa waktu yang lalu saya melamar sebagai ini di perusahaan ini di tempat Ibu bekerja. Semoga kualifikasi saya dapat memenuhi posisi tersebut dan semoga saya bisa bekerja bersama dengan Ibu ya atas permintaan koneksi dan kesempatan bekerja yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Udah, simpel kan? Setiap orang di chat jangan sekedar udah nganggap temen ngobrol enggak. Boro-boro ngobrol, ucapin ultah aja enggak gitu. Baik, Pak. Itu kan. Itu kan sesimpel itu. Apalagi, ayo Jess, mikir lagi Jess. Kalau untuk ini Pak, misal kita udah apply ke perusahaan itu, tapi ada lagi nih lamaran yang lain, ada buat posisi yang lain. Kita boleh nggak sih ngelamar lagi gitu? Oke, ini lebih ke adab sih. Ini aku ibaratnya tidak ada aturan bakunya. Karena beberapa perusahaan itu ada yang kalau ada suatu posisi kamu lamar, kamu nggak sesuai, tapi dia buka lagi, maka dia mungkin akan menghubungi kamu dan infokan yang ini posisinya sudah terpenuhi atau Anda tidak cocok, tapi kita juga ada bukaan ini, Anda bersedia enggak gitu. Jadi ada yang langsung dihubungi, langsung dialihin. Tapi ada juga yang enggak gitu, karena mungkin dia lewat bantuan ATS dan prosesnya bukan yang paralel lewat orang begini,
bukan lewat satu orang, sehingga ada kemungkinan kamu bisa ngirim lagi. Bisa nggak? Bisa. Aku belum tahu aturan tertulisnya gimana ya, yang sekarang atau yang lagi tren, atau mungkin yang benernya gimana. Tapi yang dipegang sama banyak teman-teman di sini, atau mungkin teman-teman pernah ikut seminar gitu, bahwa pada saat suatu perusahaan buka banyak lowongan, kita ngirim maksimal 3 aja di 3 posisi. Ini. Gitu. Karena kalau kamu langsung ada 10 posisi, 10-10-nya kamu apply, berarti kan kamu kelihatan asal, nggak profesional. Masa iya sih 10-10-nya kamu merasa qualified gitu. Dan akan berulang-ulang, ini orang siapa sih gitu. Gitu. Move ke local lain. Ingat ya, mustahil lowongan kerja itu habis. Gitu. Nggak mungkin namanya, aduh Kak nggak ada info locker, nggak ada. Yang nggak ada tuh ide kamu untuk nyari locker yang habis, bukan lockernya. Locker itu nggak pernah habis. Gitu Jess. Apalagi Jess yang kamu bingungin lagi? Kalau untuk LinkedIn udah Pak. LinkedIn udah. Oke, tadi CV udah, karir tadi sempat udah, terus sekarang LinkedIn udah. Masih ada yang lain nggak? Satu pertanyaan lagi deh, kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak. Ya jangan diada-adain. Ntar kita diskusi lagi aja Jess. Kita bikin sesi 2 ya. Apa tuh untuk wawancara? Kalau misalnya ditanya kalau mau kalau misalnya nanti dialihin ke posisi yang lain, kamu keberatan nggak? Kayak gitu sebaiknya dijawabnya bersedia atau gimana ya Pak? Tanya balik. Soalnya Kalau kamu nggak bisa langsung jawab, ditanya balik dulu untuk meyakinkan. Daripada nanti kamu, ini yang nanya kayak gini tuh biasanya user. Nah, aku pas nih, aku user, aku bukan HR. Jadi user itu mungkin aja kayak, kamu cocoknya bukan di finance nih, kamu di sini nih. Gitu. Nah, kamu tanya baliknya gini. Ada kemungkinan kan gini, kamu keterima dulu untuk posisi sesuai yang dilamar, tapi nanti di tengah jalan dimutasi gitu ya, diganti posisi, paham nggak? Kamu misal ngelamar jadi sekretarisku misal, kan kemungkinannya 2. Aku bilang, wah Jess, ya udah kamu jadi sekretarisku. Tapi nanti kalau di tengah jalan, aku butuh frontliner, aku taruh jadi sana ya, gitu. Kan kemungkinan pertama gitu. Atau, wah Jess, ini kamu cocoknya bukan jadi sekretarisku nih, jadi frontliner, langsung aja ke sana mau nggak? Nah kan gitu, paham ya? Ada 2. Ini kan 2 hal yang berbeda nih, gitu. Nah, gimana caranya? 1, tanya balik dulu, gitu. Kalau inget ya, kuncinya tuh cuma 1 dulu. Kalau nggak tahu nanya, gitu. Setelah kunci ini masih kamu nggak paham, tanya kewajiban dan hak. Ingat, kewajiban dan hak, bukan hak dan kewajiban, gitu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon informasi Pak, untuk posisi tersebut yang saya ketahui itu definisinya atau job desk-nya itu seperti ini. Kira-kira apakah ada job desk tambahan Pak untuk posisi yang ditawarkan tadi? Gitu. Dia biar jelasin gitu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk posisi tersebut, apakah langsung saya mulai sekarang gitu ya? Kan sekarang saya lamar sebagai ini. Apakah saya langsung dialihkan ke sana atau nanti sambil jalan? Atau nggak perlu ditanyain, kan kamu menyimak dari pertanyaan dia udah dijawab. Just kalau nanti aku butuh kamu di posisi lain, yang artinya kan berarti sekarang kamu keterima dulu nih, gitu kan? Gitu. Sekarang keterima dulu, baru nanti di tengah jalan dipindah departemen misalkan kan ya. Nah, itu atau dalam tanda kutip beda atasan gitu ya. Kira-kira kamu mau nggak gitu? Jawaban profesionalnya adalah simpelnya iyain. Tapi kamu iya itu harus dari dalam hati. Kalau belum dari dalam hati itu kemungkinannya cuma ada 2. Pertama, kamu ragu karena kamu belum tahu, atau memang kamu sudah tahu tapi memang tidak menginginkan itu. Nah, tidak menginginkan itu cuma ada 2. Dalam tanda kutip bukan passion lah ibaratnya itu ya. Pertama emang bukan passionmu, kamu udah enggak gitu. Tapi ada yang bukan passion karena kamu belum tahu saja. Gitu. Jadi yang penting gimana, diiyain aja. Gitu. Tapi kamu harus yakin ya, karena aku selalu iyain. Kenapa? Misalkan ini, Jess, sekarang kamu jadi sekretarisku. Tapi nanti kalau misalkan aku butuh orang biar kamu nanti jadi frontliner gitu ya. Misalkan kamu jadi customer service, kamu nanti aku pindah ke sana ya. Wah, saya nggak mau Pak gitu. Bisa jadi kamu malah jadi sekretaris itu langsung aku batalin juga, paham nggak?
Jadi belum ngalamin ini, gara-gara kamu nolak yang itu, ini aku tolak di sini. Gitu. Karena orang yang fleksibel, mau diatur perusahaan, mau diatur atasan itu adalah orang yang sangat disenangi. Nah, kamu melihatnya jangan dari sisi, wah ini kayaknya berat ya. Di balik sesuatu yang berat, pasti ada kelebihannya. Hak kamu. Hak apa? Ya hak ilmu, ya hak upah, ya hak training, gitu ya. Ya hak, dalam tanda kutip, ketempelan nama besar perusahaan kamu. Ya hak belajar. Kalau kamu cuma jadi sekretaris, ya bisa cuma itu, kesekretariatan doang ilmunya. Tapi kalau putar ke departemen sana-sana belajarnya banyak. Lihatlah dari sudut pandang itu. Mana yang benar, masing-masing orang beda. Aku cuma mau nyaranin aja gitu. Video ini penting nih, porsi ini yang kamu tanya gila. Aku seneng banget sama kamu, Jess. Hari ini pertanyaan kamu tuh yang paling tajam. Serius, ini tajam. Pertanyaan yang jarang ditanyain sama orang-orang yang sebenarnya ini penting sekali. Gitu. Untuk dunia profesional ini sangat penting gitu. Karena nanti gini aja untuk kamu dan teman-teman yang lihat, kalau belajar interview jangan belajar yang general. Karena teknik interview sama HR sama user itu beda. Gitu. Interview awal sama nanti kalau di belakang kamu ada interview terakhir, apalagi jabatan tinggi sama BOD gitu ya. Itu sama direktur gitu di interview tahap itu caranya beda juga gitu. Makanya belajar interview, kalau kita sudah paham interview, jangan puas langsung udah gitu. Karena ada lowongan-lowongan kerja dengan interview itu berlapis-lapis. Psikotes mungkin berlapis-lapis, cek kesehatan berlapis-lapis. Kayak nggak kelar-kelar aja di tes-tesnya gitu. Ini bukan karena dimolor-molorin ya waktunya. Habis ini interview 1, interview 2, apa psikotes 1, psikotes 2, interview 1, interview 2, interview 3 terus gitu. Banyak yang seperti itu. Didalemin aja. Nah, pertanyaanmu ini termasuk dalam, bagus tuh gitu. Gimana nanti kalau di tengah-tengah seperti ini ya itu. Coba nanti carain banyak pertanyaan, aku nggak janji bisa jawab dan mungkin saja jawabanku itu salah, sehingga tolong cari referensi yang lain. Nanti kalau misalkan kamu tahu, kita diskusiin, wah ini menarik nih, nanti kita sesi tanya jawab lagi biar kita belajar bareng. Aku juga belajar kalau begitu. Gitu ya. Itu Jess. Apalagi Jess? Wah, menarik sekali pertanyaannya. Udah, Pak. Oh, udah ya. Oke. Kalau sementara itu udah, yang kamu lakukan sekarang adalah cek ulang CV-mu. Udah kejawab pasti ya dari yang penjelasanku, sama nanti dari dengerin dari video-video yang ada. Setelah itu, setelah dikoreksi, kirim balik ke aku CV-nya. Sambil kirim balik ke aku, kamu update LinkedIn-nya. Nanti sesi selanjutnya kita bedah LinkedIn-mu, sama aku pengen kita latihan interview. Gitu. Terlepas nanti akhirnya kamu udah interview, tanya jawab. Interview, simulasi interview. Terlepas nanti kamu udah dapat kerja duluan, nggak masalah. Karena ilmu interview, ilmu main LinkedIn itu akan dipakai sampai kapanpun. Bahkan saat kamu udah kerja. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun memutuskan kamu akan ada di dunia profesional sebagai orang produktif yang bekerja. Itu ilmu tuh kamu harus tahu. Minimal kalau bukan untukmu, untuk orang-orang yang nanti bakal kasih saran, caranya bukan gitu, gini loh, misalkan gitu. Itu ya. Oke ya, sementara itu, oke. Karena aku nggak perlu nunjukin CV secara detail, berarti ini full nanti upload, kamu yang tadi kelewatan bisa dengerin orang berkali-kali gitu ya. Bisa belajar dari teman-teman yang lain. Oke? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Thank you Jessica untuk sharingnya dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa membantu sedikit. Kalau nanti ada kekurangan atau kesalahan, silahkan aku dikoreksi. Dan kalau ada yang mau didiskusikan lagi, kita bikin sesi waktu selanjutnya di waktu yang selanjutnya. Thank you ya Jessica. Ya, Oke, terima kasih, Pak. selamat malam, selamat beristirahat malam. Thank you.